Kembali lagi dengan saya Puji Nanti Papua. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Prima Ersa, SHMA. Baiklah, sebelum itu perkenalkan data diri saya dulu dengan nama Oci Nawati Papua dengan NIM 23129362 dari seksi 0739 Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, saya akan membacakan identitas bukunya yang akan saya presentasikan. Adapun judul bukunya yaitu Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Upaya untuk Membagikan Semangat Nasionalisme, Cinta Tanah Air, Bela Negara di kalangan mahasiswa. Penulis buku ini adalah Profesor Dr. Kasradi MSI. Tahun terbitnya diterbitkan pada tahun 2016. Diterbitkan oleh penerbitnya adalah Pustaka Pelajar. Baiklah, kita langsung masuk pada materi pembahasan. Pada bab pertama atau bab 1 kita akan membahas tentang dinamika pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Permasalahan yang paling mendasar bagi bangsa dan negara adalah berkaitan dengan melemahnya semangat kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air, serta munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai budaya, bangsa, dan norma-norma yang berlaku. Seharusnya cinta tanah air, bela negara mengedepankan semangat-semangat kebangsaan dan nasionalisme, kerukunan dan toleransi, kedamaian, kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab, dan menjunjung nilai-nilai tinggi. Demokrasi harus menjadi prioritas utama yang diwujudkan dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu model pendidikan karakter yang perlu diterapkan dalam kurikulum pendidikan nasional untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa adalah dengan melalui pendidikan kewarganegaraan. Keberadaan pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, bukan hanya sebagai pendidikan budi pekerti. Pendidikan moral juga mengedepankan nilai semata, tetapi sebagai pendidikan untuk membahaskan tentang masyarakat perilaku dan yang individualistik, materialistik, koruptif, kalibital, anakril, dan serta perilaku yang menyimpang lainnya. Selain Pancasila sebagai landasan filosofis, maka pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi juga memiliki landasan yuridis, yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pelaksanaan perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Dilihat dari perspektif pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya pendidikan bela negara bagi mahasiswa, maka terdapat beberapa undang-undang dasar tahun 1945 sebagai landasan yuridisnya, yakni pada pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, dan juga pasal 31 ayat 1, ayat 3, dan ayat 5. Perundang-undangan lainnya di bawah oleh Undang-Undang tahun 1945 menjadi landasan yuridis pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pendidikan tinggi. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor 43 Dikti Kep 2006 tanggal 2 Juni 2006 dinyatakan bahwa Menteri Kajian Pendidikan Kewarganegaraan mencangkup pada yang pertama ada filsafat Pancasila, yang kedua identitas nasional, dan yang ketiga politik dan strategis, yang keempat demokrasi Indonesia, yang kelima hak asasi manusia, yang keenam hak kewajiban warga negara, yang ketujuh geopolitik Indonesia, dan yang kedelapan adalah geostrategi Indonesia. Secara akademik, konsep dan pengertian pendidikan kewarganegaraan bermula dari konsep
pengertian pendidikan kewirausahaan, serta mengalami perubahan pergantian nama dari pendidikan kewarganegaraan, maka pengertian menjadi lebih luas, yaitu sekedar berkaitan dengan pendidikan dasar bela negara semata. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks reformasi diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah melalui proses sosialisasi, pemelatihan, pendidikan, pembelajaran, pembimbingan, penelitian, dan terhadap nilai-nilai yang luhur, budi pekerti, moral bangsa, dan blooding untuk memecahkan masalah masyarakat, bangsa, negara demi kemajuan, keberlangsungan, dan kejayaan bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan kewarganegaraan mengalami pergeseran dari tujuan yang bersifat pragmatis berkaitan dengan bela negara dan cinta tanah air, sebagaimana tercantum di dalam tujuan pendidikan kewirausahaan menjadi lebih luas, tidak sekedar bela negara dan cinta tanah air, melainkan lebih bersifat akademik, ilmiah, sesuai dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan dengan menekankan pada membumikan sangat nasionalisme melalui sense of courage untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Objek pendidikan kewarganegaraan dapat dibagi menjadi dua aspek, yakni objek material dan objek formal. Objek material sendiri merupakan pendidikan kewarganegaraan yang eksistensitasnya warga negara di dinamikanya kehidupan masyarakat berbangsa bernegara. Indonesia mengalami perubahan perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Sedangkan objek formal pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan dimensi sistem ketatanegaraan yang memfokuskan kepada hubungan fungsional negara atau disebut juga dengan state dan warga negara atau disebut dengan citizen. Pada bab kita masuk bab kedua, yaitu tentang identitas nasional dan nasionalisme dan negara-negara bangsa. Dalam banyak literatur dan referensi, istilah identitas diartikan sebagai ciri, tanda, jati diri melekat pada diri seseorang. Nasional diartikan sebagai bangsa, jadi identitas nasional secara harfiah mengandung makna dan khas dari jati diri melekat pada suatu bangsa. Konsep identitas nasional sebagai atribut bangsa sendiri sesungguhnya memiliki banyak dimensi, baik dimensi politik, sosial, budaya, ekonomi, ideologi, maupun pertahanan dan keamanan. Konsep identitas nasional sebagai atribut bangsa itu sendiri sesungguhnya memiliki banyak dimensi, baik dimensi politik, sosial, budaya, ekonomi, ideologi, maupun pertahanan dan keamanan. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh hasil integrasi heritas ada antara 4 faktor penting, yaitu faktor primer, pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Dari sekian faktor yang mendorong lahirnya identitas nasional bagi bangsa Indonesia, keempat adalah merupakan faktor yang lebih dominan. Oke, baik, kita lanjut pada bab ketiga terkait hubungan negara dan warga negara. Berdasarkan Undang-Undang tahun Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan, meliputi siapapun yang menjadi warga negara Indonesia. Syaratnya adalah tata cara memperoleh kewarganegaraan. Yang ketiga tentang kewarganegaraan Indonesia. Yang keempat tentang syarat tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Dan yang kelima ada ketentuan pidana. Asas-asas kewarganegaraan bersifat umum adapun sebagai berikut. Yang pertama ada asas ius sanguinis, yang kedua asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda. Selain asas di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusun Undang-Undang tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kepentingan nasional, asas perlindungan maksimal, asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas kebenaran substansif,
asas non-diskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas keterbukaan, dan asas publisitas. Dalam perspektif global, permasalahan kewarganegaraan di Indonesia semakin rumit dan kompleks. Dalam dari kompleksitas permasalahan dibagi dari beberapa bidang, tidak menutup kemungkinan terjadinya kewarganegaraan ganda atau disebut juga dengan bipartite dan tidak memiliki sama sekali kewarganegaraan atau apatide. Hak-hak warga negara menurut Undang-Undang tahun 1945 yang sudah diamandemen, yaitu yang pertama, hak warga negara akan dieksekusikan pada tradisionalnya. Hak warga negara di bidang hukum dan pemerintahan. Hak warga negara di bidang ekonomi. Hak warga negara dalam pembelaan negara. Hak warga negara dalam bidang politik dan hak asasi manusia. Mengenai kewajiban, warga negara memiliki kewajiban dalam Undang-Undang tahun 1945. Yang pertama yaitu kewajiban warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan. Yang kedua, kewajiban warga negara dalam bidang pembelaan negara. Yang ketiga, kewajiban warga negara di dalam bidang pertahanan dan keamanan, dan kewajiban warga negara dalam perlindungan bidang pendidikan. Mengenai kewajiban negara menurut Undang-Undang tahun 1945 yaitu kewajiban warga negara dalam perlindungan dan penegakan HAM, kewajiban warga negara dalam bidang agama, kewajiban warga negara dalam bidang pemerintahan dan keamanan, kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan, kewajiban warga negara dalam bidang kebudayaan, kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan, kewajiban warga negara dalam bidang jaminan sosial, kewajiban warga negara dalam kesehatan dan fasilitas umum. Oke, kita lanjut pada bab keempat tentang hak asasi manusia dan problematikanya. Pengertian koperasi HAM mengandung makna dalam membawa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dianugerahi dari berbagai hak dasar yang melekat pada manusia itu sendiri. Dengan demikian, hak asasi manusia bukan berasal dari negara yang hukumnya positif, tetapi hak asasi manusia memiliki karena kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihargai, dihormati, diakui, dan dilindungi dalam keberadaan negara, pemerintahan hukum, dan masyarakat itu sendiri. Pengertian lainnya mengenai HAM ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Menurut undang-undang disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjungi tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat Indonesia. Untuk tidak menimbulkan salah satu pemahaman dan salah satu persepsi terhadap pengertian dan konsep HAM, diperlukan dan untuk penjelasan mengenai pengertian kewajiban HAM dasar Indonesia ada manusia adalah seperangkat kewajiban apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Sejarah perkembangan dalam HAM ditemukan dalam beberapa referensi bahwa sejauh mana sebelum Magna Carta ada konsep Islam tentang HAM yang telah ada terlebih dahulu, dikenal dengan nama Piagam Madinah. Perkembangan HAM mulai muncul dalam permukaan. Secara karta itu dicantumkan bahwa raja memiliki semua kewajiban absolut yang dibatasi dan dapat diminta untuk dipertanggungjawabkannya di muka hukum, sehingga raja di itu kebal hukum lagi. 400 tahun kemudian ditegaskan lagi bahwa Bill of Rights tahun 1989, satu abad kemudian tahun 1776 ditandatangani oleh Bill of Rights di Amerika Serikat, dan di substansinya memuat
hak, kebahagiaan, dan keamanan. Di Indonesia sendiri, perkembangan HAM terus mengalami dinamika sejak Indonesia merdeka. Tahun 1945 merupakan perkembangan demokrasi yang baik di dalam sistem tata negara Republik Indonesia. Dengan demikian, jelas bahwa pasal-pasal yang mengatur HAM tersebut dapat mengikuti pedoman bagi warga negara, khususnya penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Oke, baik, kita lanjut pada bab kelima, demokrasi, konstitusi, dan rule and law. Secara etimologi, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demon, kos, dan kertain. Demos artinya rakyat, sedangkan kostus dan kertain artinya pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi mengandung arti bahwa pemerintahan berada di kuasa rakyat. Dalam perkembangan, kata demokrasi mengalami perkembangan menjadi populer di berbagai kalangan untuk menjelaskan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan dan kekuasaan dalam pemerintahan. Esensi dari pengertian demokrasi sesungguhnya adalah kedaulatan rakyat. Esensi dari pengertian bahwa demokrasi adalah penempatan rakyat menjadi subjek. Oke, masuk pada bab terakhir, ada bab ke-6, yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Dari etimologi, istilah wawasan berasal dari bahasa Jawa atau disebut dengan kata kerja, yaitu wawasan mengandung arti melihat, memandang, dan meninjau. Dengan demikian, istilah atau kata wawasan mengandung arti penglihatan, pandangan, tinjauan, dan tanggapan. Dengan kata lain, kata wawasan menunjukkan dua konsep, yaitu wawasan mengandung konsep isi, berisi, tujuan, dan cita-cita. Wawasan mengandung konsep cara dan mencapai tujuan dan cita-cita tersebut. Dengan demikian, wawasan nasional dapat diartikan sebagai cara pandang suatu bangsa dan negara untuk mencapai dan mewujudkan tujuan cita-cita nasional bangsa dan negara yang bersangkutan. Wawasan Nusantara terdiri atas dua kata, yaitu wawasan Nusantara dan wawasan berarti pandang, cara penglihatan, cara peninjauan. Sedangkan Nusantara berasal dari satu kata, yaitu Nusa, yang artinya pulau atau antara. Jadi Nusantara mengandung arti pulau-pulau yang terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Dengan demikian, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terdiri dari dalam lingkungan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang tahun 1945 dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, sebagaimana cita-cita dan tujuan nasional yang dicantumkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai konsepsi politik ketatanegaraan, wawasan Nusantara mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan negara dalam setiap mengambil keputusan politik dan kebijaksanaan kondisi konsistensi geografis negara, serta aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan negara. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi politik juga tidak terlepas dari adanya tekad untuk bersatu dan kerangka NKRI dalam perspektif sejarah negara Indonesia. Ada tekad untuk bersatu di latar belakangi oleh 3 alasan pokok, yakni secara kultural, politik, dan ideologis. Untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita nasional, wawasan Nusantara sebagai konsepsi politik memiliki tujuan yang baik secara ke dalam maupun keluar. Tujuan wawasan Nusantara ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan ke dalam, mewujudkan kesatuan dalam segenap dan kehidupan masyarakat nasional. Yang kedua, yaitu tujuan keluar, turut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, perdamaian bagi umat manusia, dan tujuan keluar dari sejalan dengan tujuan nasional. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan memiliki 6 dimensi dalam perspektif praktis, meliputi yang pertama, wawasan sebagai satu kesatuan politik.
Yang kedua, wawasan sebagai Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Baiklah, mungkin teman-teman tadi sudah mendengar bab per bab penjelasan dari buku saya yang saya baca. Baiklah, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Insyaallah nanti saya jawab. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.